Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Mataram, para wakil kepala sekolah, para guru senior. Jadi kalau kita di dosen itu juga menyebutnya dengan senior lecture, ya. Jadi senior itu kita berikan penghargaan tersendiri. Siapa yang senior di sini? Antum termasuk. Pak Haji juga termasuk, ya, ini senior. Tapi senior yang benar. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta para karyawan dan TU SMAN 1 Mataram yang berbahagia. Siang hari ini menjadi siang yang sangat berharga bagi kita semua. Terutama sekali Bapak Ibu Guru yang tadi sudah perpisahan dengan melepas siswa-siswi untuk mereka bisa melaksanakan ibadah puasa di rumah mereka masing-masing. Tentu bagi kita perpisahan kita dengan mereka juga sesuatu yang sangat berat, karena kita sebagai penggerak, sebagai guru itu biasanya kita sibuk dengan mereka, senang dengan melihat mereka. Ternyata beberapa hari menjelang Ramadan ini kita harus berpisah dengan mereka. Sementara kita juga tentu akan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saja anak-anak kita yang kita sudah lepas tadi akan semakin istiqomah di rumahnya, karena godaannya juga begitu tinggi di tengah orang tua yang kadang-kadang terlalu sibuk sehingga mereka juga terlupakan untuk mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarganya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini akan bisa membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tiang berterima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang sudah bisa menghadirkan saya di majelis yang mulia ini. Yang kedua, saya juga mohon izin Pak Kepala, saya bisa ngisi sampai 1:30, karena jam 2 itu sudah posisinya di Jayakarta Hotel untuk pengajian bersama jamaah juga di situ. Setelah asar itu nanti pengajian manasik jamaah Mataram yang gratis itu. Maghrib nanti di Peraya ada 1000-an apa 1000 istilahnya mereka menghadapi bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kitab yang disebut dengan Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan nilai ibadah seseorang di hadapan Allah paling tidak dipengaruhi oleh 2 faktor. Apa artinya Bapak Ibu? Bila mana dalam ibadah yang kita lakukan ini paling tidak ada 2 hal ini atau 2 faktor ini, maka dipastikan nilai ibadah kita berlipat ganda di sisi Allah SWT. Ibadah-ibadah yang kecil akan dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang simple, yang ringan itu akan bernilai berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa 2 hal yang bisa mempengaruhi nilai ibadah seseorang? Yang pertama, kata penulis kitab itu, yang mempengaruhi nilai ibadah itu adalah syaraful makan,
tempatnya yang mulia, tempatnya yang baik kita melakukan ibadah, maka nilai ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah syarafuz zaman, waktunya yang tepat, waktunya yang baik kita melakukan ibadah, maka dipastikan nilai ibadah itu akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mana yang disebut dengan tempat yang terbaik? Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul biqa'i khairun wa ayyul biqa'i syarrun?" Ya Rasul, mana tempat yang paling baik di muka bumi ini? Maka beliau menegaskan, al-masajid. Masjid itu adalah tempat yang paling baik. Yang kedua, yang disebut dengan tempat yang paling buruk di muka bumi ini adalah al-aswaq, pasar. Ibu-ibu, pasar itu adalah tempat yang kurang baik. Maka kalau kita tidak ada kepentingan, apalagi laki-laki, tidak ada kepentingan, tidak mau belanja, tidak mau berjualan, nongkrong saja mumpung liburan misalnya, yuk kita nongkrong di kebun roe. Nah, itu yang tidak baik. Ya, tetapi kalau memang ada kesibukan, ada aktivitas yang menuntut kita hadir di situ, maka pasar itu tempatnya memang tempat kita berbisnis. Tetapi yang perlu diperhatikan, antara masjid dengan pasar itu jauh beda. Bayangkan kalau orang di masjid itu hanya mengaji, sholat, zikir dan lain sebagainya. Kalau sudah pasar, itu tempat orang mengangkat suara tinggi-tinggi, tempat orang memainkan timbangan, tempat orang dusta, tempat orang nipu, tempat orang maling, semuanya di pasar. Walaupun tidak semua seperti itu. Ya, kita saja kalau jualan, kalau beli sesuatu, kadang-kadang penjualnya harus bersumpah dulu baru kita beli. Iya kan? Ini sudah ditawar sekian tadi misalnya, padahal tidak ada yang nawar. Paling tidak untuk menaikkan harga tawarnya, dia harus menunjukkan kalau itu pernah ditawar. Jadi potensi berdusta, berbohong, memainkan timbangan itu sangat terbuka, dan itu dilakukan di pasar. Nah, masjid bagi kita adalah merupakan tempat terbaik. Di antara masjid-masjid yang terbaik lagi di muka bumi, jelas Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tetapi kita yang tidak bisa ke sana, wajah Allah, masih bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, terutama kita yang laki-laki. Laki-laki itu idealnya diharuskan melakukan ibadah itu di masjid. Beda halnya dengan ibu-ibu. Makanya enak jadi perempuan, Bu. Tidak perlu susah-susah. Sholatnya di rumah, apalagi kalau dia punya musola yang khusus di rumah, itu sama nilainya dengan laki-laki yang pergi ke masjid. Maka kalau ada bapak ibu guru, mohon maaf bapak-bapak ini, setelah libur terus nongkrongnya di rumah saja, azan tidak mau hadir ke masjid, nanti saya sampaikan Bu ya, jangan-jangan dia mau tukar jenis kelamin. Ya, karena memang laki-laki itu sholatnya di masjid, perempuan itu sholatnya di rumah. Maka kalau ada laki-laki yang mau sholat di rumah terus, berarti memang dia sudah tidak nyaman menjadi seorang laki-laki ya. Dia mau tukar dirinya menjadi perempuan. Nah, inilah bedanya perempuan. Maka kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, terutama kita yang laki-laki, pastikan ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, pastikan itu harus kita lakukan di masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat suci, tempat yang mulia. Kita datang saja, itu nilai pahalanya berlipat ganda. Bisa dibayangkan langkah yang kita hadirkan untuk sampai ke masjid, belum lagi kita pulang. Makanya kenapa idealnya kalau kita datang ke masjid itu melalui pintu yang satu, dan pulangnya juga melalui pintu yang lain dan jalan yang lain. Supaya apa? Tentu banyak yang menjadi saksi di saat kita melangkahkan kaki kita menuju masjid. Belum lagi kita sholat berjamaah di situ, zikirnya di situ, baca Quran, silaturahim, sehingga mohon maaf, nilai ibadah yang kita lakukan di masjid itu akan melampaui usia kita, dan akan melampaui orang-orang yang hanya sekedar sholat di rumahnya. Kalau kita sholat di rumah Bapak Ibu hanya mendapatkan satu pahala misalnya, tetapi kalau kita ke masjid, bayangkan langkahnya berapa,
belum lagi berjamaahnya berapa, belum lagi sholat sunatnya dan lain sebagainya. Bisa melebihi 100 nilai karena kita melakukannya di masjid. Inilah hadirat Allah, sesuatu yang bisa mempengaruhi nilai ibadah seseorang di hadapan Allah. Salah satunya adalah tempat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang mempengaruhi nilai ibadah itu adalah syarafuz zaman, waktunya yang bagus, waktunya yang baik kita melakukan ibadah, maka dipastikan nilai ibadah itu akan sangat banyak di hadapan Allah. Mana waktu yang paling baik untuk beribadah? Jelas, bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang paling istimewa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Syaban seperti ini, beliau berpidato, beliau menasehati umat Islam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Anda sebentar lagi akan kedatangan tamu spesial. Sebentar lagi Anda akan kedatangan musim yang sangat luar biasa, waktu yang sangat baik. Apa itu? Bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis tadi, syahrun azim. Dialah yang disebut dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Lanjutan hadisnya Bapak Ibu, agar kita termotivasi untuk beribadah, Rasul menjelaskan, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya itu ada satu malam yang bila mana kita istiqamah beribadah, melakukan kebaikan, maka nilai pahala yang kita dapatkan melebihi beribadah 1000 bulan lamanya. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'a, dan menjadikan malam-malamnya itu sebagai ladang kita untuk menambah kebajikan-kebajikan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah kecil, ibadah-ibadah ringan, ibadah-ibadah yang kita anggap sepele dan simpel di bulan Ramadan nanti. Bapak Ibu, kalau saat ini kita mengaji, ini masih hitungannya normal. Kenapa? Ya ini kebaikan yang sunnah, maka kita dapat pahala sunnah. Tadi kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, itu adalah sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala wajib. Tetapi kalau besok kita melakukannya di bulan Ramadan, hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel, ngaji seperti ini, itu akan digantikan nilainya seperti kita melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Makanya banyak sekali hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu jangan lupa berzikir, jangan lupa bersolawat. Bahkan saya selalu menegaskan Bapak Ibu, dari sekarang ini kita membiasakan diri untuk senyum, Bu. Latihan senyum. Bisa nggak latihan senyum? Iya, saya melihat nggak ada yang senyum. Jangan-jangan akhir bulan ini. Ya, jadi kalau kurang senyum itu biasanya akhir bulan. Jadi kalau orang dikasih tahu nilainya segini, segini kan nyaman, seneng rasanya kan begitu. Ini kelihatannya masih cemberut aja. Nah maksud saya besok jangan seperti itu lagi. Ya, kalau besok di bulan Ramadan kita senyum saja, kita latih diri kita mau ketemu sama siapa saja. Ya, bayangkan senyum, kata Rasul SAW, itu adalah sedekah. Apalagi kalau kita melakukannya di bulan Ramadan. Karena mohon maaf, situasi bulan Ramadan dengan bulan saat ini berbeda Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin masih bisa kita senyum. Besok di bulan Ramadan biasanya orang senyum itu setelah sahur, setelah subuh, sampai jam 10 saja, Bu. Kalau sudah naik jam 11, jam 12, nah itu mulai sudah. Itu kadang-kadang orang ribut, anak-anak ribut, kita yang marah. Ayam baru nelur saja kita maki-maki dia. Ini suasana marah itu kelihatan sekali. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Nah, kita
orang yang paham tentang bagaimana esensi puasa, maka hadirkan perkara-perkara yang ringan sekalipun, termasuk senyum, itu kita hadirkan. Mau jumpa dengan siapapun, ya. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang sangat mulia sekali, sehingga ibadah sunnah yang kita lakukan, kalau kita melakukannya di bulan Ramadan, itu akan bernilai seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Wa man taqarraba bi fariidatin fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, siapapun yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan nanti, itu sama nilainya seperti dia melaksanakan 70 kali ibadah wajib yang sama di luar bulan Ramadan. Kira-kira banyak apa tidak, Bu? Pahalanya besar apa tidak? Besar, tapi bucung-bucung biru besar. Ya ngando tapi ya lapah. Ya besar ya, yang namanya besar itu ekspresinya agak sedikit beda lah. Ya senang gitulah kira-kira sedikit. Bapak Ibu, itulah nilai yang Allah berikan kepada kita. 70 kali sholat fardu. Bayangkan, jangankan 70 kali. Kalau Bapak Ibu mau merasakan bagaimana banyaknya 70 kali, nanti ibu-ibu pulang dari sini coba latihan sholat zuhur lagi di rumah. Tapi latihan judulnya. Assalamualaikum selesai, lagi 10 kali saja mungkin sudah lumayan itu beratnya itu, ya. Soalnya kita jangankan sampai 10 kali zuhur, tarawih saja sekarang sudah pintar makmum. Ya, makmum sekarang ini rata-rata sudah punya nomor HP takmir masjid, rata-rata sudah punya. Jadi kalau dia tahu di masjid dia yang agak panjang imamnya, dia SMS, Pak Takmir, Mir, siapa yang jadi imam sekarang, Mir? Si ini. Waduh, bahaya, Mir, terlalu panjang, Mir. Pindah cari masjid yang paling cepat lagi. Padahal ini adalah bulan Ramadan, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan tidak ada yang lepas dari nilai. Karena itu memang harus kita bersabar dalam ketaatan, sabar dalam melaksanakan ibadah, ya. Jangan sampai kita, mohon maaf, kita kok lemes-lemes, malas-malas, bahkan motivasi ibadahnya menjadi rendah, padahal ini momentumnya sangat baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita semua, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang-orang yang menginginkan pahala yang besar, kenikmatan yang berlimpah, terimalah datangnya bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita. Maka pastikan Bapak Ibu, mohon maaf, menghadapi bulan Ramadan. Makanya tadi disebutkan oleh Adinda, kenapa kita kalau bulan Ramadan selalu mengatakan marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Marhaban itu dari kata-kata ar-rahab. Ar-rahbu itu artinya wasi'us sadri, lapang dada, dengan hati terbuka, hati yang penuh sukacita. Jadi kita senang sekali. Tidak ada rasa beratnya, tidak ada rasa malasnya, bahkan kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu, walaupun bulan Ramadan itu spesial bagi kita, tidak ada jaminan untuk kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan kedatangan itu, tetapi tidak ada jaminan untuk kita bisa berjumpa langsung. Kenapa? Ya kita tidak tahu nasib kita. Makanya selalu saya pesankan kepada jamaah, tolong di akhir-akhir seperti ini semakin kuat doanya, semakin serius berdoa. Bapak Ibu, konon para sahabat salafus saleh, mereka selalu berdoa kepada Allah seperti kita, tetapi yang paling diulang-ulang dalam doa mereka, Bapak Ibu, mereka itu mengulang-ulang hanya 2 doa yang sering diulang. Apa itu? Yang pertama, ya Allah balighni Ramadan, perjumpakan hamba dengan bulan suci Ramadan. Berapa lama mereka minta di hadapan Allah? 6 bulan lamanya. Ada di antara ibu-ibu yang minta 6 bulan? Ada di antara kita yang mintanya 6 bulan. Dulu 6 bulan yang dulu, ya Allah perjumpakan hamba dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah, kita nggak pernah minta-minta, nggak pernah terlalu serius juga, ya kan? Tidak sampai berbusa-busa mulut kita ini minta kepada Allah. Ternyata mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua yang mereka minta apa? Taqabbal a'mali fi Ramadan. 6 bulan berikutnya
Mereka minta di hadapan Allah, ya Allah, terimalah semua amalan-amalan saya, terimalah semua ibadah yang saya lakukan di bulan suci Ramadan. Inilah doa-doa yang terus mereka ulang-ulang. Nah, kita alhamdulillah begitu mudahnya Allah memberikan kesempatan ini. Tetapi lagi-lagi saya katakan, tidak ada jaminan. Karena itu terus fokus berdoa, kuatkan munajat kita. Kenapa saya berani mengatakan itu Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah, Tiang baru pulang hari Senin kemarin itu dari umroh. Selasa Tiang istirahat, Rabu, Kamis, Jumat yang ke Jakarta. Hari Kamis di WA grup jamaah umroh yang berangkat sama Tiang 47 orang, yang paling muda di dalam rombongan itu justru dia yang meninggal dunia. Usianya 19 tahun Bu, anak semester, masih baru kuliah, perempuan, cewek dari Gili Air. Anaknya sehat, ikut umroh sama kita bareng, tawafnya sa'i, foto bersama, jalan bersama, nggak ada. Pulang hari Senin, Selasa pun berkegiatan seperti biasa. Tahu-tahu di WA grup anaknya sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya memang kita tidak bisa menjamin diri kita ini bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Masih syukur kalau seperti adik kita yang saya ceritakan tadi sudah umroh, kemudian dipanggil di hari yang bagus, dia masuk tanah di malam Jumat, luar biasa. Tetapi kita-kita yang mohon maaf belum banyak ibadahnya, belum banyak kebaikannya, tentu sangat berat bagi kita untuk meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu walaupun nanti kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan sekalipun, belum tentu ada jaminan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal sudah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan benar-benar didasarkan atas dasar keimanan dan pengharapan yang tulus kepada Allah, ghufira, diampunkan semua dosa dan kesalahannya. Nyatanya Bapak Ibu, banyak orang yang berpuasa tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat satu riwayat dari Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW naik ke atas mimbar Bapak Ibu. Di mimbar itu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Alangkah kagetnya para sahabat. Kenapa? Tumben-tumbennya baginda Nabi naik mimbar mengucapkan amin. Biasanya kita mengucapkan amin kalau ada orang berdoa, kita bilang amin. Atau ada orang membaca surat Fatihah, kita tutup dengan amin. Ini kenapa di atas mimbar beliau berkata amin, amin, amin. Maka selepas beliau turun dari mimbar, para sahabat langsung bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, lima qulta amin? Wahai baginda Nabi, kenapa engkau mengucapkan amin tadi? Apa jawab Rasulullah SAW? Atani Jibril faqala li qul amin ya Muhammad. Tadi saya dibisikin oleh Jibril, tadi saya disamperin oleh Jibril. Apa kata Jibril? Nabi Muhammad, aminkan orang-orang ini. Bayangkan yang memerintahkan itu Jibril, malaikat. Yang diperintahkan baginda Nabi, manusia mulia. Tempatnya bukan sembarang tempat. Masjid itu sudah mulia, mimbar itu lebih mulia lagi karena berada di depan. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu sangat penting sekali. Ternyata siapa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW? Beliau katakan raghima anfumriin. Raghima itu artinya kotor Bapak Ibu. Ada debu yang melekat, ada kotoran yang melekat. Di mana anfun? Anfun itu hidung atau di muka seseorang. Hidung, muka dan lain sebagainya. Jadi kalau di muka kita ini ada kotoran-kotoran Bapak Ibu, kira-kira kita malu nggak keluar? Bu, di sini mohon maaf tanah, debu, macam-macam. Kira-kira kalau kita seperti itu, pede nggak kita? Nggak pede. Itu menunjukkan kalau kita sedang bermasalah, ya. Jadi Rasulullah SAW katakan itu adalah ibarat orang yang berdebu, orang yang ada bercak yang tidak baik di mukanya. Ini menunjukkan orang yang tidak baik, artinya orang yang sangat rugi sekali. Maka siapa yang rugi itu kata Rasulullah SAW? Yang pertama, man adraka Ramadan falam yughfar lahu.
ada orang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, tetapi nyatanya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah capek-capek puasa, dia sudah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang mohon maaf tidak mendapatkan ampunan dari datangnya bulan suci Ramadan? Pertama, penyebabnya mungkin dia tidak merasa nyaman dengan datangnya bulan Ramadan. Dia tidak bergembira, dia tidak berbahagia. Padahal tadi Rasul SAW katakan, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, kemuliaan, terimalah dia dengan penuh sukacita. Ternyata dia justru merasakan kalau Ramadan itu akan menghambat dirinya, menghambat aktivitasnya, menghambat kegiatannya, menghambat bisnisnya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai justru kedatangan Ramadan itu menjadi terasa beban bagi kita. Seharusnya ini adalah momentum yang terbaik untuk kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan kita. Tetapi nyatanya ada orang yang seperti itu, ya. Ada bapak-bapak atau para suami yang kadang-kadang semakin datang bulan suci Ramadan nggak pernah berada di rumah, apalagi mau ke masjid. Kenapa? Karena istrinya sudah lihat di pintu, sudah manyul saja, cari uang aja. Kolak ndek mah, baju lebaran ndek mana baju lebaran doang ada tagih. Akhir apa yang terjadi kemudian? Suaminya nggak berani pulang, kerja terus. Ini juga tidak baik Bu ya. Jadi seharusnya mohon maaf, ini ideal nih konsep pemerintah saat ini, termasuk ideal. Kenapa saya katakan ideal? Kita diberikan libur lebih awal untuk mempersiapkan diri kita. Pun masuk nanti juga ada durasi tersendiri. Kemudian kita ada libur. Saya pikir wajar. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini bekerja 12 bulan. Ya. Apa iya 11 bulan ini tidak cukup untuk kita mengumpulkan materi-materi supaya nanti di bulan Ramadan itu kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bekerja? Tetap kita bekerja, tetapi mungkin durasinya harus kita perpendek sedikit. Kenapa? Masih ada tabungan-tabungan yang kemarin. Kira-kira begitu Bu ya? Masih banyak tabungannya? Alhamdulillah. Ini yang penting. Sehingga sebulan saja ini lebih optimal kita melakukan ibadah. Ini namanya orang yang senang. Ini namanya orang bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Karena itu Bapak Ibu, walaupun hadisnya dipermasalahkan oleh ulama, dhaif sekali, bahkan cenderung dianggap hadis ini bermasalah, tetapi tidak ada masalah karena ini dalam konteks motivasi. Kalau dalam konteks motivasi itu boleh kita menggunakan hadis-hadis yang lemah sekalipun. Apa kata Rasul? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang dia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad orang itu disentuh oleh api neraka. Tapi jangan hanya sekedar verbalistik, hanya diucapan, senang saya, senang lagu sembahyang dek mele, ngaji dek mele, puasa dek mele, senang. Bukan begitu kata Allah. Orang yang senang itu berarti benar-benar dari awal dia sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan ibadah sebaik-baiknya. Yang kedua kata Allah, orang yang tidak mendapatkan apapun di bulan Ramadan, artinya dia tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, adalah mereka yang sejatinya dia puasa, kelihatannya dia puasa, tetapi sayang sekali mulutnya dan perbuatan-perbuatan lainnya tidak dia puasakan, terutama mulut. Makanya sebenarnya kata ulama, perkara yang paling mudah dilakukan dalam hal berpuasa itu apa? Menahan diri daripada tidak makan dan minum. Itu paling mudah. Kenapa? Orang sakit pun disuruh berpuasa. Orang yang mau melakukan tindakan operasi, dia harus berhenti makan. Anak kecil pun bisa melakukan itu. Tetapi yang paling berat dalam berpuasa itu adalah menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, menahan diri dari kata-kata yang kotor, menahan diri dari kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain. Makanya mohon maaf, kemarin saya dan hari ini juga mentraining jamaah haji. Saya katakan, di dalam haji kalau kita sedang ihram Bapak Ibu, ya kan, banyak yang disebut dengan al-muharramat, hal-hal yang haram yang tidak boleh dilakukan. Karena kalau kita lakukan itu kena dam dan lain sebagainya. Kan jamaah kadang-kadang khawatir, jangan-jangan kita kena dam Pak Ustadz. Oh enggak, saya bilang.
Kalau memotong kuku, mencukur rambut, memotong pepohonan itu sulit terjadi, kayaknya berat. Yang paling mudah untuk kita lakukan, dan inilah yang paling harus kita hati-hati, apa itu? Menjaga mulut, menjaga lidah kita, ya. Karena subhanallah, yang paling mudah itu adalah menjelekkan orang lain, menyebut orang lain, memfitnah orang lain. Bayangkan saja, kita kalau tidak ketemu sama orang, tidak kita bicarakan. Begitu kita lihat ada saja pembicaraan yang keluar. Coba lihat bajunya ibu itu, coba lihat kerudungnya ibu itu. Nanti akan itu jadi temanya terus ke sana kemari. Coba, jadi enak sekali. Paling nikmat itu adalah membicarakan orang, ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW katakan, idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau Anda sedang berpuasa, hati-hati, tolong dijaga tutur kata kalian. Jangan sampai keluar kata-kata yang senonoh, yang mengandung sesuatu yang menunjukkan kepada seksual misalnya, termasuk yang mengandung dosa, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Bahkan kalau Anda ditantang berkelahi sekalipun, apa kata orang yang berpuasa? Inni shaim, inni shaim, inni shaim. Jadi kalau kita ditantang sekalipun, ada orang yang mau melakukan tindakan yang tidak baik kepada kita, tolong kendalikan nafsu kita, kendalikan pribadi diri kita, supaya jangan kita membalas orang tadi dengan ucapan yang sama. Karena itu kenapa di dalam hadis misalnya disebutkan Bapak Ibu, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Kenapa bau mulut seseorang yang berpuasa itu jauh lebih harum di hadapan Allah dari harum-haruman yang kita miliki, dari bau kasturi misalnya. Bukan karena mohon maaf bau mulut kita itu benar-benar harum, tidak. Bayangkan kalau mulut ini tidak pernah ada asupan makanan, tidak ada air yang masuk, semakin kering biasanya akan timbul bau-bau yang tidak sedap. Tetapi kenapa Allah menggantikan bau yang tidak sedap ini menjadi sumber pahala yang luar biasa? Karena mulut ini tidak lagi menjelekkan orang, memfitnah orang, mencaci maki dan lain sebagainya. Sebaliknya yang terjadi apa? Kita zikir lebih banyak, tadarus Al-Quran yang terus kita lakukan, bahkan mungkin nasihat-nasihat. Inilah yang menjadikan puasa itu menjadi istimewa. Karena itu jangan sampai Bapak Ibu kita sudah capek berpuasa, kita sudah menahan diri tidak makan, tidak minum, nyatanya kita tidak mendapatkan pahala. Karena itu Rasul SAW katakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak mampu menahan dirinya dari kata-kata yang senonoh, ya, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan orang lain, lebih baik dia jangan berpuasa. Kenapa? Allah tidak mengharapkan puasa dari orang-orang yang seperti itu. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT yang menjadi penghambat ada orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah SWT. Yang ketiga adalah mereka yang tidak mengoptimalkan Ramadannya dengan beribadah yang penuh, ibadah yang serius di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan tadi disebutkan sebagai bulan spesial. Apapun yang kita lakukan, Masya Allah itu akan menjadi sumber pahala. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita habiskan waktu kita percuma begitu saja. Ada orang yang mohon maaf habis sahur bangunnya mendekati asar atau mendekati maghrib. Ya ini kan bagaimana mungkin dapat pahala yang berlimpah? Dengan dalil apa? Tidurnya yang berpuasa saja ibadah. Iya. Ini juga keliru Bapak Ibu. Jadi jangan. Atau mohon maaf ada ibu-ibu yang habis setiap hari kok alasannya nggak ibadah. Kenapa Bu? Buat kolak-kolak saja. Masa buat kolak sampai ber5-6 jam Bu? Saya kasih tahu cara buat kolak yang paling simpatik dan paling enak. Beli susu itu dengko yang besar itu, yang itu Bu. Itu ya. Sudah, jangan pakai apa-apa lagi. Ubinya duluan Bu ya. Jangan pisangnya duluan. Sudah selesai sudah itu. Kalau pakai susu itu Masya Allah nikmatnya luar biasa. Sudah menyehatkan. Ini pakai santan lagi, santannya sudah diperas habis, capek. Bagaimana nggak capek? Sudah begitu buat kangkung untuk berbuka, kangkung saja jadi 5 macam jenis. Ada pelecing, ada pecel, ada tumis, ada
Tidak perlulah, ya Bu ya. Jadi jangan sampai itu alasan kenapa ibu tidak bisa khatam Al-Quran. Repot sekali kita masak. Repot sekali. Seperti kita nggak bisa masak aja, kan begitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mengoptimalkan ibadah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah momentum bagi kita untuk bisa kita menghadirkan yang terbaik di hadapan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, mari kita optimalkan bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita akan diperjumpakan oleh Allah. Mari kita komitmen sekaligus kita evaluasi diri Bapak Ibu ya. Mana kelemahan-kelemahan yang sudah kita lakukan terdahulu, apa celah-celah yang kurang. Saat ini kita harus benar-benar memaksimalkannya sehingga kita benar-benar menjadi orang yang paling beruntung di bulan suci Ramadan dan seterusnya. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.